Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal atau pertanyaan yang ada di PPT materi kedua, makul Artificial Intelligence atau biasa kita sebut dengan AI. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Menurut saya penting, karena selain bisa menghadirkan solusi dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat, AI juga membantu atau bahkan membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien dalam segala aspek. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Pintar. Seseorang dapat dikatakan pintar jika ia mampu menguasai hal-hal yang dipelajarinya. Maka, tak heran jika istilah pintar kerap kali dikaitkan dengan prestasi akademik. Pintar dapat diperoleh dari proses belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Contohnya, seseorang mahasiswa yang memiliki IQ yang pas-pasan bisa dikatakan pintar jika ia belajar materi perkuliahan setiap hari, sehingga ia mendapatkan hasil yang bagus saat ujian dan dapat meraih IPK tinggi. Dengan demikian, orang yang pintar belum tentu cerdas maupun jenius, karena pada dasarnya kepintaran diperoleh dari proses belajar yang serius dan sungguh-sungguh. Yang kedua, cerdas. Cerdas merupakan suatu keistimewaan pada seorang individu karena tak semua orang memperoleh anugerah ini. Cerdas memiliki kaitan yang erat dengan faktor genetika. Artinya, kecerdasan tidak dapat dipelajari karena sifatnya individual dan di luar kehendak manusia. Seseorang yang dilahirkan dengan kecerdasan biasanya mampu berpikir dengan cemerlang untuk menghalalkan solusi suatu permasalahan. Kata cerdas tidak berkaitan dengan penguasaan suatu disiplin ilmu seperti matematika, kimia, biologi, sejarah, dan sebagainya. Contohnya adalah seseorang yang mampu mengubah setiap hal kecil menjadi lelucon dan membuat orang-orang di sekitarnya tertawa adalah tanda-tanda orang cerdas. Membuat lelucon membutuhkan kemampuan kreatif yang hebat. Punya selera humor dari kehidupan sehari-hari biasanya tampak pada pribadi orang-orang cerdas. Next, jenius. Jenius erat kaitannya dengan tingkatan IQ seseorang. Ia memiliki kemampuan cara berpikir tinggi, kreativitas, serta daya imajinasi yang luar biasa. Orang jenius akan cenderung memahami masalah serta menyerap segala hal yang sifatnya substansial, tetapi tidak diimbangi dengan proses belajar yang sungguh-sungguh, ia belum tentu jadi pintar. Dengan IQ tinggi yang dimilikinya, pemikiran orang jenius sering dianggap tak masuk akal, karena cara berpikirnya yang jauh ke depan dan tidak seperti orang kebanyakan. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan biasanya akan terbukti dan dapat diterima di waktu-waktu mendatang. Kesimpulannya, orang jenius adalah orang yang dilahirkan dengan genetik yang bagus disertai dengan level IQ yang tinggi atau uber-uber. Contohnya, yang paling dasar ialah memperingatkan anak kecil untuk tidak main di jalan, apalagi di tengah jalan. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa bermain-main di jalan raya itu berbahaya, bisa berakibat fatal. Soal yang keberapa tadi, yaitu sebutkan aplikasi-aplikasi komersial AI. Yang pertama di bidang komunikasi yaitu ada Microsoft Voice, Microsoft Discussion. Yang kedua bidang kesehatan, membantu penyandang cacat, sistem pakar, diagnosa penyakit, voice user interface. Yang ketiga di bidang lalu lintas udara,
Air Traffic Controllers atau EDGE. Yang keempat di bidang pertanian, yaitu ada robot penyiram tanaman, pemantau hama, pemilihan hasil panen, dan lain-lain. Yang kelima di pabrik, yaitu ada mesin giling rokok, pengecetan mobil, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer, inteligensia semu, machine learning, dan beberapa disiplin ilmu teknik lainnya yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisa fenomena yang sangat rumit. Untuk metode yang lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analisis, dan solusi lengkap. Contohnya, banyak riset yang sekarang mulai mengimplementasikan soft computing seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, dan ada TV yang menggunakan eye recognition, di mana TV tersebut akan shutdown atau mati otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Soal yang selanjutnya ada contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional tetapi bisa diselesaikan menggunakan soft computing. Untuk saat ini saya belum menemukan contoh permasalahannya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan High Machine Intelligence Quotient atau bisa disingkat dengan HMIQ. High Machine Intelligence Quotient atau HMIQ yaitu suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linear dan tidak ada model matematisnya, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah. Dan yang paling terakhir, berikut adalah contoh video AI. Saya tutup dulu jawaban-jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Teknologi yang ada dalam kehidupan kita saat ini benar-benar sudah sangat maju banget kan? Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ada beberapa robot ciptaan manusia itu sendiri yang mampu menjalani aktivitas sehari-harinya layaknya manusia pada umumnya. Dan tentu sudah sangat pasti mereka pun diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, tentu kalian pasti penasaran kan seperti apa ya wujud dari robot-robot tersebut. So, tidak perlu basa-basi lagi, inilah ulasannya. Walker. Nah, sahabat Roblovers, di urutan pertama ada robot yang diberi nama oleh perancangnya dengan julukan Walker. Walker sendiri adalah robot pintar berkaki dua yang sengaja dirancang untuk memberikan layanan sebagai asisten rumah tangga. Dan tentunya sudah pasti ia diciptakan hanya untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga. Selain dilengkapi stabilitas berdiri yang akurat, robot yang memiliki nama Walker ini juga benar-benar bisa mengingat orang-orang yang ia anggapnya sebagai majikannya. Bahkan selain itu juga, Walker mampu menyuguhkan makanan ataupun minuman dengan satu kali perintah dari orang-orang yang ia kenalinya. Sistem sensor yang tertanam di dalamnya sudah tentu sangat pasti ia mampu mendikte suatu objek dengan sangat akurat. Nah, seperti apa yang kalian lihat guys dalam pengujian tingkat keakuratan kerja pada robot ini sendiri benar-benar mampu menuangkan air minum dengan sangat tepat ke dalam gelas. Gimana hebat banget kan? Selain itu, kecerdasan buatan yang ada pada robot ini juga mampu menjadikannya bisa melakukan apa saja, seperti menghidupkan musik dengan sekali perintah, atau yang lebih hebatnya lagi, mampu membantu anak untuk menyelesaikan tugas sekolah.
Romeo. Romeo adalah robot berukuran manusia yang dirancang dan dibangun khusus untuk membantu para lansia saat mereka kehilangan kemampuan motoriknya. Robot masa depan ini dirancang untuk dapat membuka pintu, menaiki tangga, dan meraih benda-benda sembari menjalankan tugas perawatannya. Robot pintar ini memungkinkan para lansia untuk tinggal di rumah mereka sendiri lebih lama daripada harus pindah ke panti jompo. Welcome everybody. This is a long and boring text to show you my stunning, oriented body talk. What we're used to call body talk is a feature that will generate relevant movement while THR3. THR3 Toyota adalah sistem robot humanoid yang memungkinkan pengguna manusia untuk melakukan manuver robot dari jarak jauh. Selain itu juga nih guys, robot ini mampu mencerminkan dan meniru gerakan pengguna manusia, serta sangat memungkinkan untuk digunakan secara aman dalam berbagai situasi. Misalnya saja dapat digunakan pada suatu lokasi konstruksi, area yang dilanda bencana, bahkan yang lebih hebatnya lagi luar angkasa. THR3 dibuat dengan 29 bagian tubuh ditambah 16 sistem kontrol utama yang menjadikannya sebagai robot masa depan yang mampu melakukan gerakan manusia secara alami. Teknologi yang ada pada robot ini juga dikatakan sebagai langkah maju dalam pengembangan robot yang ramah yang diprediksi mampu hidup berdampingan serta membantu umat manusia. Muli Robotic Kitchen. Nah guys, buat kamu para perempuan, dengan adanya robot ini di dalam kehidupan nyata, tentu saja guys, ini akan mempermudah pekerjaan kehidupan kita. Molly Robot sendiri adalah sebuah robot yang sengaja diciptakan bagi orang-orang yang memang memerlukan pertolongan di dalam hal memasak. Karena kenyataan yang sebenarnya, memang benar kan tidak semua orang ahli dalam bidang tersebut. Dan karena hal inilah, robot pintar yang dijuluki Molly pun diciptakan. Dan dalam sekejap hidangan pun akan langsung tersedia. Canggihnya lagi, robot masa depan ini ternyata juga mampu mempelajari resep baru, memasak berbagai makanan berbeda, serta mampu membersihkan dirinya sendiri. Dan yang paling kerennya lagi guys, Molly Robot bahkan dapat meniru keterampilan koki ahli, jadi jangan heran ya kalau si cerdas ini mampu membuat makanan kelas dunia. Tapia. おかえりなさい。あなたの言う通り、雨だったわね。疑ってごめんね。風邪をひかないようにお気をつけてください。はいはい、ありがとう。 Di urutan berikutnya ada sebuah robot pintar lainnya yang diberi nama Tapia. Tapia sendiri adalah robot pintar yang dirancang untuk membantu pemiliknya agar dapat selalu terhubung dengan teman dan keluarga. Selain itu, robot masa depan ini dapat diprogram untuk dapat mengatur jadwal, memberikan berita terbaru, serta memberi akses secara hands-free ke perangkat elektronik yang ada di rumah. Jadi pada dasarnya, Tapia adalah robot asisten virtual dengan desain yang unik, ramah lingkungan, dan yang lebih pentingnya lagi, robot ini tidak menakutkan. The Toy Beetle.
lucu, imut, menggemaskan, dan tentu saja tidaklah sulit saat merawatnya. Ya, bagaimana tidak, robot mini yang diberi nama Vito Vital ini adalah robot anjing seukuran telapak tangan yang mampu berjalan dengan menggunakan 4 kakinya. Selain itu juga, anjing robot kecil do it yourself ini memiliki tubuh yang dirancang sebagai macam teka-teki 3D yang akan menyenangkan untuk dirakit serta dibongkar pasang oleh penggunanya. Dan kelebihan dari anjing ini sendiri, selain mampu bergerak dengan sangat agresif, anjing ini juga memiliki kelebihan khusus layaknya seekor anjing sungguhan. Yang sudah pasti sangat tentu, anjing robot ini benar-benar bisa diajak untuk bermain. Nah, itulah robot pintar yang diciptakan untuk membantu kebutuhan manusia. So, semoga setelah ini kita menjadi tahu dari apa yang belum kita tahu. Seperti biasanya, terima kasih.